Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 21 April 2024. Jadi selamat Hari Kartini. Dan kita sudah melewati fase halving keempat dari Bitcoin, di mana pengurangan reward untuk para miner sudah terjadi, teman-teman. Dan biasanya ketika Bitcoin setelah melalui fase halving, beberapa bulan setelahnya itu Bitcoin akan mengalami fase rally kembali, teman-teman. Dan ini adalah momentum buat kalian yang belum di CA, yang belum punya barang, kesempatan ya, mumpung banyak altcoin yang udah terdiskon juga. Bitcoin juga sudah mengalami koreksi yang lumayan dari all time high-nya, teman-teman. Jadi ya, bisa dibilang ini adalah fase yang cukup tepat untuk melakukan DCA before pergerakan yang lebih impulsif akan terjadi pada market. Meskipun begitu, kalau kita melihat sih dari beberapa faktor ekonomi kayak inflasi itu masih cenderung tinggi. Ini masih ada kekhawatiran dari bank sentral ya terkait dengan penurunan suku bunga yang terjadi kalau mereka lakukan lebih awal, itu bisa menyebabkan inflasi kembali naik dan perekonomian bisa amburadul lagi, teman-teman. Harga-harga barang bisa naik dan tentunya ini bakalan menuai kekecewaan dari para masyarakat ketika harga barang sudah terlampau tinggi lagi seperti kemarin-kemarin. Dan mempertahankan suku bunga pun menjadi dilema juga buat mereka karena sudah banyak sekali perusahaan properti, perbankan, asuransi yang macet, kredit macet ya, disebabkan karena ya kondisi suku bunga yang sangat tinggi. Jadi ini adalah situasi yang sangat-sangat dilema untuk bank sentral tentunya mengambil kebijakan, dan tentunya bank sentral Amerika ataupun negara-negara yang lain itu juga berhati-hati dalam kondisi saat ini. Di perdagangan kemarin nggak terlalu banyak ada sentimen atau news ya, tapi kita akan sedikit intip kira-kira di minggu depan itu akan ada berita apa sih. Nah, kalau kita lihat minggu depan kita akan dapat data soal Eurogroup meeting, kemudian Presiden Christine Lagarde akan speech di hari Senin, kemudian di hari Selasanya akan ada data penting dari S&P Global US Manufacturing PMI Amerika Serikat, kemudian S&P Global Services PMI dari Amerika Serikat juga, lalu ada new home sales atau penjualan rumah baru dari Amerika Serikat untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabunya akan ada data soal durables good order, lalu crude oil inventory. Kemudian di hari Kamis akan ada data soal GDP dari Amerika Serikat. Nah, data ini bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat. Kalau kita lihat dari prediksinya sih, forecastnya itu GDP mengalami penurunan. Kalau GDP turun berarti ekspor impor turun, dan harusnya sih inflasi nggak naik-naik tinggi banget. Kemudian initial jobless claim, lalu di hari Jumat, nah ini data yang sangat penting, ada data soal inflasi ya, PCE inflation and core PCE inflation. Data ini bakalan sangat-sangat berpengaruh terhadap harga dolar, kemudian harga-harga aset kripto ataupun komoditi yang lain, teman-teman. Jadi data PCE di hari Jumat akan sangat-sangat dinantikan untuk market. Jadi itu beberapa rilis data penting yang akan kita dapetin di minggu depan. Berita terbaru tentang perang ya. Ini baru aja ada tweet dari Michael Burry, salah satu trader spekulan yang sangat terkenal dari Amerika Serikat yang dapat julukan Big Short. Michael Burry itu baru aja nge-tweet terkait dengan approval dari US ya, dari Amerika Serikat yang baru aja meng-approve sekitar 61 miliar US dollar untuk bantuan keselamatan ya, bantuan aid untuk Ukraine, teman-teman, untuk Ukraine. Jadi ini perang di Ukraina dan Rusia masih terjadi dan Amerika Serikat akan memberikan bantuan. Kemudian sebelumnya sudah dikonfirmasi juga ada 95 miliar US dollar berupa bantuan keselamatan atau kesehatan, itu juga diberikan masing-masing kepada Israel, lalu ada ke Taiwan, dan ini di-voting oleh Partai Demokrat dan Republikan, teman-teman. Demokrat mayoritas setuju, sementara dari Republikan beberapa, sebagian besar ya, separuhnya itu tidak setuju. Tentu saja karena Demokrat saat ini yang berkuasa, pemerintahan Joe Biden kan berasal dari Demokrat, jadi otomatis ya ini adalah partai yang sangat-sangat mendukung Israel dan juga Ukraina.
Itu dari berita Amerika Serikat, jadi ada bantuan keselamatan, ya kayak PMI gitu ya kalau di Indonesia. Kemudian ada tweet juga dari Vitalik Buterin di perdagangan kemarin, teman-teman. Ini terkait dengan, apa namanya, respon dia oleh pernyataan Twitter dari Elizabeth Goiten. Elizabeth Goiten ini adalah co-director of the Liberty and National Security Program in Brennan. Itu dia membalas, teman-teman, kripto bukan hanya tentang perdagangan token. Ini adalah bagian dari etos yang lebih luas dalam melindungi kebebasan dan privasi, serta menjaga kekuasaan di tangan pihak kecil. Dan sayangnya nilai-nilai ini terus mendapatkan serangan secara global. Jadi kemarin Vitalik Buterin ini mencoba untuk menyuarakan bahwa kripto ini bukan tentang trading naik turun, bukan. Tapi trading ini kayak gimana caranya kita, masyarakat dengan kelompok kecil ini, teman-teman, mempertahankan privasi kita. Terutama dengan tujuan kalau kita mau melakukan transaksi ya kita nggak perlu diatur-atur oleh pemerintah pusat. Jadi bisa lebih transparan karena pada kenyataannya transaksi dengan menggunakan, apa namanya, sifatnya centralized ya, itu tidak bisa menjamin 100% keamanannya juga, teman-teman. Bahkan kita bisa dimata-matai gitu. Jadi eee, sekelompok kecil orang-orang ini yang mendukung desentralisasi ini sebenarnya adalah mereka-mereka yang sudah mulai aware saat ini tentang pentingnya privacy. Jadi Vitalik Buterin sangat mendukung privacy, meskipun privacy ini sepertinya memang benar-benar diserang ya, melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang seolah-olah mendukung kripto oleh regulator, tapi sebenarnya tujuannya masih tetap untuk menciptakan sentralisasi. Kita akan tunggu seperti apa ke depannya kelanjutan dari kripto. Kemarin dari inflow dan juga outflow, market kemarin mengalami inflow yang lumayan besar. Ini dari ETF ya, produk ETF. BlackRock kemarin mengalami arus masuk sekitar 29 juta US dollar. Sementara Fidelity kemarin mengalami inflow yang lebih besar lagi sekitar 54,77 juta US dollar. Sementara Grayscale hanya mengalami arus keluar sekitar 45 juta. Artinya kemarin didominasi oleh buyer yang masuk ke market kripto. Ini bagus dari sudut pandang apa namanya, hedge fund, teman-teman. Nah, dari berita-berita yang lain ada WorldCoin yang akan meluncurkan layer kedua ya. WorldCoin akan bikin yang namanya WorldChain, yang mana WorldChain ini bakalan didukung oleh project-project yang running di Ethereum. Khususnya mereka bangun di jaringan dari OP ya, OP Optimism, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu katalis bagus di mana dari WorldCoin sendiri mencoba untuk improve. Jadi sebagian besar para pengguna yang sudah mendaftarkan ID mereka ini bakalan lebih bisa mudah mendapatkan akses ke WorldChain, teman-teman. Jadi barang siapa nih yang sudah kemarin ikut verifikasi scan mata tersebut, itu bisa mendapatkan exposure lebih ya untuk masuk ke jaringan yang dimiliki oleh WorldCoin. Ya itu beritanya. Kemudian datang dari Toncoin, mengalami atau membuat integrasi dengan beberapa produk DeFi. Intensif pengguna hingga 300.000 US dollar per proyek, dan akan ada dana hibah juga dari Toncoin dalam hal pengembangan DeFi produk mereka ya, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu berita bagus untuk pengembangan project dari Toncoin ini, teman-teman. Di mana Toncoin sekarang sedang mencoba untuk mengintegrasikan antara Telegram dengan wallet yang ada di Telegram, kemudian juga dengan USDT. Kedepannya mungkin mereka akan merambat ke beberapa proyek seperti DEX Pool, Lending Protocol, kemudian Yield Integrator, lalu derivatif DEX. Ini bakalan kemana-mana proyek dari Ton. Jadi bisa menjadi salah satu potensial proyek yang akan sangat besar di masa depan. Kemudian datang dari Centrifuge, salah satu proyek berbasiskan dengan RWA, dikabarkan telah mengumpulkan sekitar 15 juta untuk peningkatan adopsi DeFi dan juga institusional dengan diperoleh putaran pendanaan seri A
kami bersemangat untuk berbagi fokus utama kami untuk pengembangan inovasi, adopsi centrifuge di seluruh dunia keuangan dan juga terdesentralisasi. Jadi ini proyek RWA ya, bisa teman-teman pantau. Baru aja dia dapat investasi dari beberapa platform di sini atau beberapa venture capital yang termasuk di dalamnya ada Spartan, ada Arrington Capital, Edesa Capital, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipantau tokennya ya. Aku lupa nama kodenya apa, tapi Centrifuge itu sudah tersedia di beberapa exchange. Lalu ada proyek kripto kemarin namanya Z Casino. Ini dikabarkan ada FUD, teman-teman, ada FUD ya, dan perdagangannya ternyata mengalami rug. Jadi ya bisa dibilang token ini atau proyek ini itu tiba-tiba shutdown selama 12 hari perdagangan, itu tidak ada pergerakan sama sekali di si casino, dan ini bikin banyak investor mengalami kekecewaan, kerugian lah di platform tersebut, teman-teman. Jadi buat teman-teman hati-hati, banyak sekali proyek-proyek kripto abal-abal yang ada di market. Jadi kalau kalian beli kripto, make sure teman-teman baca dulu white papernya atau pelajari dulu fundamentalnya seperti apa, siapa orang yang bikin, jangan asal beli baru lihat naik dikit teman-teman beli. Nah itu parah teman-teman. Jadi pelajari dulu fundamentalnya seperti apa, cari rekomendasi lain. Mungkin teman-teman bisa nonton banyak channel YouTube, teman-teman bisa pelajari kalau dari sudut pandang orang ini bagaimana, dari sudut pandang orang ini bagaimana, biar kalian bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Ya, ini salah satu proyek yang kolaps. Kemudian berita datang dari SEC, dikabarkan ini sekarang sedang mencari si Justin Sun ya, founder dari Tron dan juga BitTorrent. Teman-teman dikabarkan kena kasus terkait dengan perdagangan aset sekuritas yang tidak terdaftar dari Amerika Serikat. Jadi kembali lagi SEC menebar fear ya ke market dengan menyerang beberapa proyek kripto. Jadi itu kurang lebih rangkuman dari beberapa proyek kripto. Overall saya cukup senang hari ini market akhirnya agak-agak hijau gitu ya. Ada beberapa altcoin yang mengalami kenaikan kayak GRT 14%, lumayan. BNB, Litecoin, koin-koin besar ini naiknya dikit ya. Terus ada Shiba Inu naik sekitar 12%. Lalu ada WLD, Worldcoin, Manta naik 9%. Algorand naik 8% ya, lumayan teman-teman. Dan kalau kita melihat dari kondisi market, bisa dibilang kondisi market overall menurut saya cukup bagus juga teman-teman. Oke, ini sinyalnya udah datang lagi ya, jadi sorry banget ada sedikit gangguan tadi teman-teman. Overall pergerakan Bitcoin lumayan bagus di perdagangan kemarin. Kita closing doji yang mengindikasikan ada momentum untuk Bitcoin mengalami retrace dalam jangka waktu pendek, di mana pergerakan Bitcoin saat ini berada di kisaran level 64.800. Kalau dari saya melihat ya lumayan oke, tapi saya lebih kayak berfokus pada jangka panjang sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Bitcoin sudah mengalami fase 4 kali halving, di mana setiap fase setelah halving biasanya Bitcoin akan menunjukkan pergerakan-pergerakan yang lumayan mengejutkan teman-teman. Contohnya di 2016 setelah halving pergerakan Bitcoin justru mengalami penurunan. Sementara kalau kita lihat dari historical di bulan Mei, setelah halving Bitcoin justru mengalami trend rally. Dan saat ini kita sudah melalui fase halving, di mana pergerakan Bitcoin sebenarnya masih dalam posisi yang bisa dibilang dalam posisi yang cukup tinggi teman-teman. Namun ini bukan berarti pergerakan Bitcoin bisa langsung turun mengalami koreksi yang dalam. Belum tentu juga. Karena kalau kita melihat pergerakan Bitcoin belakangan ini memang cenderung korektif dengan terlihat banyaknya outflow yang keluar sejak beberapa minggu terakhir. Namun harga Bitcoin belum terlampau turun dalam. Dilihat dari candlestick pun, Bitcoin di time frame weekly juga belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Yang berarti adalah koreksi-koreksi kecil itu memang berpotensi pada Bitcoin. Tapi kalau koreksi dalam sepertinya harus bersabar teman-teman terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat dari time frame yang lebih kecil seperti time frame daily, pergerakan Bitcoin itu disupport oleh sedikit smart money. Meskipun di perdagangan kemarin ada peningkatan volume perdagangan.
Namun kalau dari saya melihat smart money masih belum begitu strong masuk ke market. Jadi untuk saat ini level resistance terdekat yang bisa teman-teman perhatikan yaitu ada di kisaran level 66.000 sampai 67.000. Level tersebut berpotensi untuk dicapai oleh Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Mungkin di weekend ini kalau trennya beneran bagus. Kemarin BTC Dominance mengalami penurunan, Gold mengalami sedikit kenaikan juga. Lalu ada dari indeks dolar, ada sedikit koreksi juga. Hari ini mungkin nggak ada pergerakan dari indeks dolar, jadi bisalah market agak dimainkan ya oleh para whales, teman-teman. Jadi menurut saya masih sangat-sangat menarik untuk momentum buat teman-teman yang mungkin planning untuk melakukan DCA pada pergerakan dari Bitcoin. Jadi target terdekat kita ada di 66.000 sampai 67.000, nggak tinggi-tinggi, dengan area level support ada di kisaran 60.000 dolar, teman-teman. Di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini cenderung agak ngeri-ngeri juga ya, meskipun ada kenaikan, namun kita belum mendeteksi adanya peningkatan volume smart money yang masuk. Jadi istilahnya kenaikan yang terjadi ini sepertinya didominasi oleh para retail, teman-teman. Jadi ya, belum terlalu bisa diharapkan untuk pump yang sangat tinggi. Namun ini untuk Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan altcoin, kita pakai satu contoh aja. Mungkin altcoin yang bisa mewakili semuanya apa ya? Mungkin Solana atau Matic. Ya, ini mungkin bisa mewakili sebagian besar sih. Kalau kita lihat dari sudut pandang Solana, pergerakan Solana lumayan agak impulsif. Ya, agak sedikit ada momentum kenaikan teman-teman dengan structure yang lumayan bagus juga. Namun pergerakan dari smart money juga belum kedetect di sini. Jadi bisa dibilang memang Solana ada kenaikan potensial jangka pendek ya ke beberapa area level resistance di atas seperti di 166. Namun setelah itu ya mungkin kita akan mendapatkan rejection karena di sana adalah area strong resistance juga, teman-teman. Kalau kita pakai perbandingan untuk Matic ini kurang lebih bagus juga polanya, ada pola Adam and Eve ya. Di sini ada segitiga dan setengah lingkaran. Kalau teman-teman perhatikan Adam and Eve pattern. Jadi polanya kurang lebih kayak gini. Nah, ini ada kecenderungan kalau trennya bagus dia bisa breakout teman-teman dari area kisaran 0,75 ini, maka akan ada potensial untuk Matic mengalami trend rally. Targetnya sampai 0,87. Jadi momentum banget buat altcoin untuk mengalami retracement setelah tekanan jual yang sangat tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Beberapa koin juga aku perhatikan ada yang double bottom, ada juga yang menunjukkan memang tren-tren kenaikan setelah fase koreksi yang agak-agak panjang, teman-teman. Jadi ya itulah kondisi dari market saat ini. Ingat jangan terlalu FOMO, manfaatkan momentum untuk DCA, selalu cicil pelan-pelan karena kita nggak tahu pasti bottom dari Bitcoin ada di harga berapa. Selalu update ya berita-berita tentang makroekonomi, kemudian perang, karena apapun itu bisa memberikan impact meskipun impactnya sangat kecil pada market. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.